Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, di majelis kita kali ini tema yang kita angkat tentang bahaya hasad dan bendera buat pengkhianat nanti di hari kiamat. Kesempatan yang lalu kita telah mengkaji tentang adab berkaitan masalah kubur. Tema masalah hasad, pesan Nabi SAW, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab aqala al-usba, rawahu Abu Dawud. Iyakum, saya tujukan kepada kalian, nasihat ditujukan kepada semuanya. Wal hasada, ikhdaru al hasada, waspadalah akan hasad. Kenapa butuh diwaspadai? Karena bahaya. Apa bahayanya? Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan, bagaimana dihancurkan. Kama ta'kulun nar, sebagaimana api memakan al-khataba atau al-usba, kayu bakar, hancur. Pelajarannya apa? Pertama, apa arti hasad, makna bahasa dan makna istilah. Makna bahasa hasad adalah tidak suka ketika ada orang lain mendapatkan keberuntungan. A nyawang B, B punya keberuntungan, A nyawang gak demen. Kapan munculnya hasad? Kapan hasad mereka muncul? Bawaan kehidupan, semisal suka, duka, kadang tawa, kadang tangis, itu bawaan kehidupan. Apabila hanya semata hasad, rasa tidak suka, itu belum dosa. Kenapa? Rasa. Karena yang dinilai itu amalan zahir. Rasa itu masih batin, belum ada perwujudannya, maka belum diberi nilai. Yang itu sebagai bahan ujian, iso ngempet apa ora. Lek iso ngempet dadi pahala, lek ora, nah itu bahaya. Bisa mengelola apa enggak? Bila bisa mengelola, ada hasilnya. Bila tidak, nanti bahaya. Yang kedua, makna istilah apa itu hasad? Seseorang tidak suka kesuksesan orang lain dan berusaha untuk merusaknya.
Seseorang tidak suka pada orang lain yang punya kesuksesan dan berusaha untuk merusaknya. Apabila sudah diucapkan, sudah dosa. Sudah diperbuat, sudah dosa. Berusaha untuk merusak, tambah dosa. Setelah dirusak, ia rampas, lebih dosa. Lilo rusak-rusan, yang penting dia harus hancur. Nah itu iblis. Sing khasate model ngoten niku. Nganti iblis niku sumpah. Napa sumpahipun iblis? Fa bi izzatika la uwiyanam ajmain, ya Allah demi maha perkasamu anak Adam akan saya sesatkan. Raketan dibong dan rokok beni, yang penting anak Adam harus hancur. Nah, itu khasate iblis. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengelola hasad supaya modal bawaan itu bermanfaat, tidak menghancurkan. Cara pertama, menyadari masing-masing orang itu punya kelebihan. Ini cara pertama. Menyadari masing-masing orang itu punya kelebihan. Ini cara mengendalikan hasad yang pertama. Menyadari masing-masing orang itu pasti punya kelebihan. Bakat A, bakat B, bakat C itu pasti punya. Enek sing ayu, niku kelebihane, tapi enek cacate napa? Gak iso ge sambel ngoten nggih. Kapatek resikan awake. Itu pasti masing-masing orang itu kelebihannya ada, kekurangannya ada. Ini cara mengendalikan pertama, menyadari masing-masing orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, kembangkan kelebihanmu dan benahi kekuranganmu. Kembangkan kelebihanmu dan benahi kekuranganmu. Itu ya cara yang kedua. Makanya ketika orang melihat orang lain punya kelebihan, DE punya kelebihan begini, apa ya kelebihanku? Cari. Ketika ketemu, kembangkan. Lomba. Dia biar punya kelebihan di bidangnya, saya akan mengembangkan kelebihan yang ada di bidang saya. Ini cara kedua. Dan kebenahi kekurangan. Kemudian yang ketiga, jangan merusak karena kamu tidak mau dirusak. Yang ketiga, jangan merusak karena kamu tidak mau dirusak. Jadi yang saya pengen merusak tapi, ojo, kenapa? Emangnya kamu suka dirusak? Nah, nggak mau dirusak ya jangan rusak, karena tanda orang beriman itu mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Bilang nggak mau dirusak ya jangan merusak. Bentuknya seperti itu diantaranya. Ini cara yang ketiga. Kenapa harus merusak? Masing-masing itu dijatah dewi-dewi. Untuk apa merusak? Kan dana urusan. Yang keempat, jadikan modal lomba. Napa yang keempat? Jadikan modal lomba. Biar dia punya kelebihan di bidangnya, saya lomba di bidang saya. Itu nanti akan bisa dipacu. Lalu yang kelima, jadikan mitra saling melengkapi. Jadikan mitra saling melengkapi. Tiang menika kagungan butuh mboten? Mesti. Bisakah orang nyukupi butuhe dhewe? Belum tentu. Makanya kekuranganmu berarti kamu butuh di bidang ini, kamu nggak bisa nyukupi, sono iso nyukupi. Ya kolingan karo kono. Kono juga punya kekurangan yang nggak bisa menyelesaikan di sini,
ada jawabannya, kan kerjasama, malah ijol-ijolan, barter, kerjasama, sehingga nanti saling melengkapi. Akhirnya menjadi mitra kerjasama semisal suami istri, sehingga masing-masing saling genepi. Suami punya kelebihan yang istri tidak punya, istri punya kelebihan yang suami tidak punya, nah kerjasama, kan saling melengkapi. Istri sing iso ngopeni anak sejak dari hamil, melahirkan, menyusui, nah suami ini sing golekne pangan, sementara istri tidak usah repot kon golek pangan, kan saling melengkapi. Lalu yang ketujuh, jadikan media peningkat mutu. Yang ketujuh, jadikan media peningkat mutu. Lek kono iso nyapa aku ora iso. Ah, iso. Apalagi kelebihan orang lain itu di bidang ilmu dan sedekah. Ilmunya Masya Allah, amalnya Masya Allah, pemahamannya Masya Allah, amalnya, dakwahnya, sabarnya Masya Allah. Kapan ya aku duwe ngono kuwi? Nah, nanti meningkatkan mutu nanti. Demikian juga sing kono hartane Masya Allah la akeh melimpah, sing tinggi dhewe gak sepiro, sedekahe kono. Ya Allah, kapan saya punya seperti itu? Meningkatkan mutu. Yang itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW, la hasata illa fisnatain, nggak boleh hasad kecuali dua hal. Kene roh kono punya kelebihan, kene pengen koyok kono. Nah, pengen kayak begitu itu untuk dua hal saja. Satu, punya kelebihan ilmu, kapan ya aku duwe ilmu koyok ngono kuwi, dipacu, dan itu tidak merusak. Itu namanya ghibtoh, tapi menggunakan bahasa hasad penguat. Sana bisa ahli sedekah, dermawan, pol, dirinya sangat sederhana, tapi pendanaannya luar biasa. Kapan ya aku iso ngono kuwi? Lomba meningkatkan mutu, sehingga tidak saling jegal. Nah, itu poin yang ketiga, cara mengelola hasad. Berikutnya yang keempat, risiko apabila hasad tidak dikelola. Risiko bila hasad tidak dikelola. Napa risikone? Roh kono punya kelebihan seng, roh nah itu kelebihan seng. Seng niku napa? Meropok ngoten iki. Atau pengen menghancurkan. Akhirnya sikap matanya gimana, sikap mulutnya gimana, sikap tangannya gimana, lalu merusak. Nah, itu namanya nggak bisa mengelola hasad. Apa resikonya? Kebaikanmu akan hancur sebagaimana kayu-kayu dibakar habis oleh api. Dan itu penyakit pertama yang dimiliki oleh iblis. Sehingga untuk merusak para Nabi Adam dan umat dan anak turunnya sampai sumpah, wa bi izzatika la ughyanum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi maha perkasamu ya Allah, anak Adam akan saya sesatkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang tulus. Itu iblis. Makanya bila iblis gagal mengelola hasad, akhirnya hancur, maka jangan diikuti langkah iblis. Bose setan, sinten iblis? Bose setan. Yang Allah berpesan, wala tatakhidhu khutuwatis syaitan. Aja tok tutne langkah-langkahnya setan. Iblis bosnya, hasad diantaranya. Innahu lakum aduwwum mubin, karena dia buat kamu itu musuh. Ora oleh ditutne. Ngucu-ngucui gak oleh dituruti. Bahkan mengikuti di dalam kemaksiatan itu dianggap menyembah. Mengikuti makhluk pada kemaksiatan itu dianggap nyembah. Ngene manut mongko salah. Niku dikatakan menyembah, itu syirik besar.
Ya Allah menjelaskan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah ku peringatkan kepada kalian, hei anak Adam, ojo kamu sembah setan. Nah, langkahnya jangan kamu ikuti. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Dia buat kamu musuh yang nyata. Itu tadi poin yang keempat, resiko bila gagal mengelola hasad. Berikutnya tentang bendera. Tentang bendera. Artinya ketika manusia di hari kiamat niku bergerombol-gerombol. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara aw kama qala ta'ala. Wong kafir digiring ke jahanam itu bergerombol-gerombol. Orang beriman juga sama, bergerombol-gerombol. Dan masing-masing orang akan bersama sifat sing podo. Ahli tauhid kabeh, ahli salat kabeh, ahli zakat kabeh. Di kelompok nih. Ya tukang rasan-rasan, ya tukang rasan-rasan kabeh. Ya tukang ngutil kabeh. Makanya orang punya sifat tertentu tidak dimiliki sifat yang lain, tidak bisa bersatu. Kenapa? Bisa naik grupe dewi-dewi. Dan itu otomatis. Dan bendera terbaik namanya Liwaul Hamdi, bendera pujian, itu milik Nabi SAW yang beliau memegangnya, dan semua umat berada di dalam kepemimpinan Nabi yang dikatakan ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Aku dadi sayyite manusa sok nek dina kiamat. Sayyid itu manusia yang paling apik daripada yang lainnya. Akhirnya jadikan pemimpin. Nabi Adam dan yang lain-lain termasuk yang dipimpin Nabi SAW. Itu bendera terbaik. Benderanya seperti apa? Sesuai dengan bentuk kesalahan. Lek kesalahane niku korupsi wedhus niku dipikul karena wedhusnya bengok-bengok mbek ngaten. Sing abot niku korupsi napa? Unta, wah dipikul terus pundi kira-kira? Deyek-deyek mboten. Lek gawedhe unta. Kita baca dalilnya. Rawahu Muslim. Idza jama'ullahul awwalin, ketika Allah mengumpulkan orang sejak dari yang pertama wal akhirin sampai yang terakhir. Pinten jumlahe? Ket zaman Nabi Adam sak anak turune nganti sak menika dan ke depan pinten jumlahe? Sing sak menika sak donya gesang bareng pinten? Ada 7 miliar. Sing wis mati pinten? Ke depan tasih pinten? Ya'jud dan Ma'jud juga jumlahnya berapa? Wah, patah banget. Dikumpulkan yaumal kiamati, nanti dari kiamat yurfa'u akan diangkat likuli ghadirin, untuk setiap pengkhianat liwaun, bendera. Wakilah dikatakan hadi ghadratu fulan ibnu fulan, ini pengkhianatannya fulan bin fulan. Ini mungkin mesti konangan dan keweleh. Gak ada orang yang bisa menyembunyikan diri. Konangan dan mesti keweleh. Keweleh ini kan dibongkar rahasiane, digleh-gleh nih.
Isin mboten? Tuduh nih, sehingga nanti semua memandang dengan menghina. Makanya kita harus ngati-ngati. Pengkhianatan mata juga ngati-ngati. Nanti konangan. Nek donya tasih saged dikelabui. Damel kaca mripat ireng ngoten konangan mboten? Engko sing dilirik bojone sapa? Ketok mboten? Di dunia bisa dikelabui, tapi di sana tidak bisa. Dari kiamat kaca mripate sinten? Apakah mati juga gawane kaca mripat? Artinya setiap pengkhianatan yang akan ditunjukkan. Pengkhianatan apa? Ya reno-reno. Ini memberitahu kepada kita supaya ngati-ngati. Ternyata masih ditambah, semua anggota badan yang digunakan berkarya nanti akan lapur. Mata untuk apa? Lapur. Kaki untuk apa? Lapur. Pikiran untuk apa? Lapur. Sehingga orang nggak bisa lolos. Kenapa? Sing jadi saksi anggota badan ini dewi. Lho nyapa mripat kumune ngono. Jadi saya tanggi apa? Ya sakit lapor, ya Allah keluarin didamel ngeten lapor. Makanya jangan sampai orang itu merasa aman dari pengkhianatan. Kenapa? Mesti konangan. Nggak ada yang bisa tertutup. Apalagi Allah tahu apa isi hati. Maka ini membimbing kepada kita untuk ngati-ngati. Maka podo-podo konangan, maka amal kebaikanlah yang dikerjakan, sehingga ketika nanti ditunjukkan itu nanti yang ada itu adalah sanjungan. Kenapa? Karena kemuliaan. Itu setiap pengkhianat nanti akan dipasang bendera yang akan diberitakan ini pengkhianatannya fulan bin fulan dan macam-macam, sehingga semakin hina. Berikutnya peraturan kepada orang yang ditinggal mati. Kemarin sudah kita kaji dari masalah adab kuburan. Kalau sudah, ini kita ulang sekilas. Kalau belum, berarti materi baru. Peraturan untuk perempuan yang mengalami masa iddah, masa penungguan. Di masa penungguan belum boleh menikah. Perempuan dinikahi belum jima, cerai, nggak ada masa iddahnya. Perempuan dinikahi dan sudah atut, sudah jima, bila hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Bila tidak hamil 3 kuruk, head depan kuruk 1, head depan kuruk 2, head depan kuruk 3. Perempuan yang dicerai sudah enggak head itu 3 bulan. Kemudian perempuan ditinggal mati, masa iddahnya bila hamil sampai melahirkan. Bila tidak hamil 4 bulan 10 hari. Yang peraturannya harus ditempuh sebuah syariat namanya ihdad. Peraturannya harus ditempuh sebuah syariat yang namanya ihdad. Bahasa gampang, peraturan di masa berkabung, karena ditinggal mati. Apa itu? Tidak boleh keluar rumah kecuali karena perkara penting yang terpaksa dan mendesak. Semisal randuwe pangan kudu ke kebun harus memetik, nah itu boleh.
Bila tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh untuk berdandan, bersolek, macak, entah itu celak, entah itu lipstik, entah itu baju warna-warni, entah itu minyak wangi. Karena itu masa berkabung. Itu namanya ihdad. Itu ada peraturannya. Berapa lamanya ihdad? Bila ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari, atau bila hamil sampai melahirkan. Bila yang mati itu bukan suami tapi kerabatnya, bapaknya, ibunya, saudaranya, kakeknya, neneknya, itu cukup 3 hari. Selama 3 hari itu tidak berdandan. Kenapa? Masa duka. Pesan Nabi SAW, la yakhilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir antukhita ala mayyitin fauqa salasin illa ala zauj. La yakhilu tidak halal limra'atin untuk perempuan tu'minu billah yang dia iman kepada Allah wal yaumil akhir dan iman kepada hari akhir antukhita untuk berihdad ala mayitin karena ditinggal mati fauqa salasin lebih dari 3 hari illa ala zaujin kecuali yang mati suami, yaitu bila hamil sampai melahirkan, bila tidak hamil 4 bulan 10 hari. Tentunya terima lamaran ya tidak boleh, tapi terang-terangan. Lek lamarannya sindiran mungkin. Napa contoh lamaran sindiran? Lamaran sindiran yang pernah terjadi di masa Nabi SAW, laki-laki yang perhatian kepada dia, cara mengambil peraturan dengan menegur, perempuan iddah kok keluar rumah, nggatek nih. Nah begitu, gatek nih. Ternyata orang yang gatek nih seperti itu, ketika masa iddahnya bisa ternyata ada yang melamar. Yang lain-lain lamaran sindiran ya. Pas ngeterne anak sekolah, mesak nih, diterne dewi. Itu cari perhatian. Pas lewat kudanan, terus disili payung. Nah senada dengan itu nyindir. Itu boleh karena tidak terang-terangan. Sebagaimana di Al-Baqarah yang ke-235, wala junaha alaikum fima aratum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum, dan tidak mengapa kepada kamu apa yang kamu sindir dengannya untuk melamar perempuan. Melamarnya sindiran. Contohnya perhatian, bukan bahasa lamaran, tapi bahasa perhatian. Itu tidak mengapa, itu enggak dosa. Au aknantum fi anfusikum, atau rasa itu kamu pendam di jiwamu, memendam rasa gak dionekne itu boleh. Alimaullah annakum satadkurunahunna. Allah tahu kamu itu suka nyebut-nyebut mereka. Walakin la tu'aituhunna sirron, tapi kamu jangan mengadakan ikatan janji rahasia, ya ora oleh. Illa antakulu qaula ma'rufa, kecuali yang kamu ucapkan ucapan baik, yaitu bahasa sindiran tadi. Wala ta'zimu ungdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah, jangan sampai mengadakan akad nikah sampai masa iddah itu habis. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, dan ketahuilah bahasanya Allah itu tahu apa yang ada di benak kamu. Fahdharuh, waspadalah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, ketahuilah Allah itu maha pengampun lagi maha penyantun.
Itu kalau lamaran sindiran itu boleh-boleh saja. Dan tadi berkaitan masalah masa ihdad. Berikutnya, tiga perkara yang sangat dibenci karena membuka pintu bahaya. Pesan Nabi SAW, salah satu uksimu alaihin wa uhadditsukum hadisan fahfadhu. Ada tiga perkara saya bersumpah kepada tiga perkara, artinya perhatikan. Wala fataha abdun baba masalatin, tidaklah seseorang membuka pintu permintaan illa fatahallahu alaihi baba fakrin, kecuali Allah akan membuka kepada dia pintu kefakiran. Itu satu dari tiga. Yang lainnya apa? Nah, kita bacakan lebih lengkap. Salah satu uksimu alaihin wa hadisukum hadisan fahfaduhu. Tiga perkara yang saya sumpahi, karena itu bahaya, waspadai, jotok cedeki. Maka jaga diri jangan sampai kecebur. Itu bila bahaya begitu, bila baik kerjakan. Yang baik apa? Tiga perkara itu. Pertama, mana koso malu abdin min sodakotin, tidak berkurang hartanya seseorang dari sodakoh. Sodakoh itu mboten ngurangi bondo. Justru Allah memberikan jaminan ganti. Lek pengen sugih ahli sodakoh. Kados bayem niku lek ditokne saged ngrembayong napa dhuwur terus metu kembange mati. Gak bisa ngrembayong. Tapi lek dipotong nanti muncul tunas-tunasnya sehingga semakin luas. Itu gambaran sedekah itu tidak mengurangi harta, justru akan semakin nambahi, karena janji Allah wa aqaftum fa wa yukhlifu. Ini membimbing kepada kita untuk jadi dermawan. Wala dzalima abdun madlamatan fasabaru 'alaiha illa zadahullahu izzan. Tidaklah seorang itu membuat sebuah kedzaliman, yang dizalimi itu sabar, kecuali sabarnya yang dizalimi dia diangkat oleh Allah untuk semakin ditambahi mulianya. Tidak dizalimi, memaafkan dan sabar. Toh orang itu terikat dengan jatah. Kono pengen elek lek duduk jatah enggak kena. Kono pengen apik bukan jatahnya juga enggak sampai. Nabi SAW itu dikepung mau dibunuh, ternyata jatah Nabi itu bukan mati dibunuh, ternyata sing ngepung ini ya bangga gagal mau. Dan ternyata Nabi bisa keluar dengan selamat. Makanya ketika didolimi sabar. Karena program orang yang mendolimi itu tidak bisa sampai kecuali memang yang didolimi sudah ada jatah. Cuma kita tidak tahu. Makanya diberikan solusi kepada kita, sabaru. Elek diweles dengan Nabi. Apabila memang dia nanti peka bisa berbuat baik. Bila nggak bisa berbuat baik ya dilapor nih untuk ditangkap. Tapi selagi orang itu cik kena dirah hati ini, dimaafkan nanti akan berbenah, nah, dimaafkan saja. Dan nanti orang yang dizalimi nanti martabatnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Itu adab yang mulia. Yang ketiga, wala fataka abdun baba maslahatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Ketika seseorang membuka kesempatan untuk punya penggawean ngemis, bukannya itu tambah kaya ning tambah
fakir. Ibaratnya tiang mereka menawi ambisi ngemis kados meminum air laut, tambah diminum tambah ngelak. Karena jelek itu beranak pinak. Elek siji pengen loro, elek loro pengen telu, elek telu pengen papat. Mekar terus. Makanya podo-podo mekar ya kebaikan saja. Apik siji pengen apik loro pengen apik telu. Apik telu pengen apik papat, nah, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan membawa kepada keberuntungan. Di balik itu resiko orang yang membuka diri pekerjaannya ngemis padahal itu bukan kemendesakan. Resikonya nanti di hari kiamat dibangkitkan wajahnya tidak tersisa walaupun sekerat daging. Prosesnya gimana nggak dijelaskan, apa begitu bangkit langsung plontos wajahnya, atau itu digaruk-garuk, dicakar-cakar sehingga dedel duel gak karu-karuan. Nah, itu mungkin saja terjadi. Itu resikonya seperti itu. Berat di mata manusia juga akan rendah, di depan Allah Ta'ala resikonya berat. Itu termasuk dosa besar. Kemudian minta yang boleh itu untuk kepentingan apa? Minta yang boleh itu untuk kepentingan apa? Yang pertama, orang punya harta mandiri lalu terkena musibah alam, gunung meledos, kebanjiran, akhirnya dia tidak di opo-opo, omahe amblas karena tidur ada bahaya, keluar main wit kambil, begitu sudah selesai rumahnya habis, nggak di opo-opo blas. Nah, itu sebatas untuk sementara waktu, itu meminta boleh. Dan memang kaum muslimin harus membuat langkah siaga penanggulangan bencana alam, bukan semata mereka boleh meminta, dan memang harus disumbang. Itu yang boleh pertama. Yang kedua, orang menanggung beban. Yang mintanya bukan untuk pribadi tetapi untuk kepentingan sosial. Misalnya ngopeni bocah yatim, maka membuka proposal untuk cari sumbangan ngopeni bocah yatim. Atau panitia bangunan masjid nanti membuat proposal, tapi jangan minta di jalan. Itu di Jawa Barat gak oleh nih, boleh sumbangan bangun masjid minta di jalan itu tidak boleh. Gubernurnya mau muring-muring, ngisini utuhmu piro rene tak sumbangi, lah ngoten lho ya. Utuhmu piro rene tak sumbangi, kadang 50 juta ki langsung diwehi konten. Itu menanggung beban atau menanggung adanya pengungsian. Akhirnya orang datang pirang-pirang, maka untuk mencukupi butuhnya para pengungsi itu membuka donasi boleh. Misalnya Semeru mengalami erupsi, nah itu ada programnya apa? Siapa berdonasi nanti akan disumbangsihkan tenaga ke sana, bantu kepada mereka yang terkena musibah, tapi saat cukupi. Dan itu panitia tidak boleh golek bayaran dari sumbangan. Andaikan donasi masyarakat ngumpul 10 juta, ya 10 juta itu sampai kepada mereka. Nggak boleh tinggi bensine si penyalur, sarapane penyalur, nggak boleh. Ya kamu berani membuka donasi, ya siap untuk menjaga amanat. Dititipi 10 juta ya tok lung nih kudune 10
juta, nggak boleh dipotong ini itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Harus sampai kepada mereka itu utuh, nggak oleh disunat, ngoten lagi. Berarti sing sunat itu mboten wong tok lagi, nganti duit kena disunat. Itu tidak boleh itu. Dan fadilah orang yang dapat amanat lalu menunaikan dengan sempurna, maka dia dianggap infak sejumlah amanat yang ia bawa. Rantai duit titipi 10 juta, lungno kono dilungni, sama saja itu sudah sedekah 10 juta. Itu pahala yang Allah berikan. Padahal itu bukan dari dia, tapi itu pemberian dari Allah. Maka itu harus amanat. Mengatasnamakan golek dana santunan anak yatim, ternyata entek tinggi nyewa son horek, ngoten. Tidak boleh. Kalau memang bantu anak yatim untuk dana 100 juta ya kudune salurkan kepada yatim juga 100 juta, nggak boleh dipotong nggih sarapan nggih nyewa son horek, tidak boleh itu. Tetapi yang kedua lalu yang ketiga boleh meminta, itu sebabnya adalah karena betul-betul miskin, sehingga orang yang bisa dipercaya setempat memang menyaksikan dia itu miskin, kabeh wong nyumbang rong cukup ya, siapa mau membantu ya disilahkan, karena saking besarnya dana yang dibutuhkan. Sudah kesusul waktu Isya, ada beberapa poin 4 atau 5 hadis telah kita baca. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.